Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai masalah sosial dan manfaat sosiologi. Sebelum ke pematerian, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Gusmianti dengan nomor NIM 2000493. Kemudian Hana Yuliana dengan nomor NIM 2009263. Kemudian saya sendiri Sofyan Zanuansyah dengan nomor NIM 2009106. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Ri Aditya Bayu dengan nomor NIM 2006479. Ya, yang tadi telah kita sebutkan semuanya akan mempresentasikan mengenai masalah sosial dan manfaat sosiologi. Nah, selanjutnya sebelum kita berlanjut ke pematerian, ada ungkapan dari George Herbert Mead. Dia mengungkapkan yaitu society is unity in diversity, yang pada intinya bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu konsep yang menandakan persatuan di antara individu-individu yang memiliki perbedaan tertentu di antara mereka. Perbedaan tersebut bisa atas dasar budaya, bahasa, ideologi, agama, sekte, golongan, suku, dan lain-lain. Selain itu, keberadaan konsep yang telah dikemukakan George Herbert Mead ini itu sebenarnya sudah ada, atau sejak zaman dahulu kala konsep tersebut telah ada. Ya, kemudian selanjutnya akan untuk pematerian yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Gusmianti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Saya Anissa Gusmianti dengan NIM 20493 akan memulai pembahasan, di mana yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial sendiri adalah suatu ketidaksesuaian atau keadaan akibat dari interaksi sosial yang dianggap oleh anggota masyarakat dapat berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak dapat ditoleransi, dan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan gejala yang abnormal atau gejala-gejala yang patologis. Masalah-masalah sosial begitu mengganggu dan menghantui kehidupan manusia dalam kebudayaan dan peradabannya. Karena dapat dipastikan, hal tersebut bisa menjauhkan manusia dari kesejahteraan dalam bersosial. Adapun petunjuk terjadinya masalah sosial ada 5. Yang pertama ada simple rates, ada composite index, ada komposisi penduduk, ada social distance, dan ada partisipasi sosial. Yang pertama ada simple rates. Simple rates adalah angka laju gejala-gejala abnormal dalam masyarakat. Tingginya gejala-gejala abnormal seperti bunuh diri, kejahatan anak-anak, dan perceraian menunjukkan secara eksplisit akan adanya masalah sosial dalam masyarakat. Yang kedua, composite index. Composite index adalah gabungan indeks-indeks dari berbagai macam aspek yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, gabungan indeks angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan angka kemiskinan. Jika digabungkan, bisa menunjukkan composite index dari disorganisasi keluarga. Indeks composite ini bisa menjadi petunjuk adanya masalah sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat, yakni masalah disorganisasi keluarga.
Yang ketiga, ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk dalam arti proporsi penduduk dalam lapisan masyarakat ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan dalam hubungan sosial dan sebagainya. Contoh, banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah pengangguran. Hal ini akan menimbulkan efek yang domino. Masalah pengangguran yang notabene merupakan cikal bakal dari masalah kemiskinan. Kemiskinan ini bisa membawa dampak lain seperti kurangnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, social distance. Social distance ini contohnya masyarakat kota yang biasanya individual, hubungannya tidak akrab dengan tetangga dan orang-orang sekitarnya. Hal ini membuat hubungan bertetangga yang seharusnya harmonis tidak terjadi, karena tidak ada lagi gotong royong dan saling menolong, karena para masyarakatnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, ada partisipasi sosial. Partisipasi sosial merujuk pada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi petunjuk sedang adanya masalah sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi sosial sendiri merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Jika masyarakat kurang berpartisipasi, masalah sosial yang akan menghambat tujuan bersama pasti tidak akan terhindarkan. Misalnya, masyarakat yang tidak peduli terhadap keamanan lingkungan akan membiarkan adanya kejahatan di lingkungan tempat tinggal. Tapi perlu diingat lagi ya teman-teman, indeks-indeks ini itu sukar untuk dijadikan ukuran mutlak, karena sistem nilai dan norma-norma dalam masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi masalah sosial. Yang pertama ada masalah sosial patologis dan non-patologis. Masalah sosial patologis adalah penyakit sosial yang sulit untuk dipecahkan, yang biasanya berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Contohnya, seperti pelacuran atau prostitution, perjudian atau gambling, kejahatan atau crimes, dan sebagainya. Masalah sosial non-patologis adalah masalah sosial yang bukan bersifat penyakit, sehingga relatif mudah untuk mengatasinya. Contohnya, kebut-kebutan di jalan. Yang kedua, ada masalah sosial klasik dan modern. Masalah sosial klasik adalah masalah sosial yang terjadi pada zaman dahulu dan hingga kini masih tetap saja terjadi. Contohnya, kemiskinan dan pengangguran. Masalah sosial modern adalah masalah sosial yang baru muncul pada masa sekarang atau pada masa industri. Contohnya, perdagangan anak atau wanita, yaitu human trafficking, anak jalanan, buruh migran, dan sebagainya. Klasifikasi masalah sosial selanjutnya adalah masalah sosial manifest dan laten. Masalah sosial manifest adalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan masalah sosial laten adalah masalah sosial yang ada tapi tidak disadari oleh masyarakat atau masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya. Masalah sosial ini sewaktu-waktu bisa menjadi masalah sosial manifest. Contohnya adalah masalah konflik laten yang berlatar belakang SARA. Lalu, ada masalah sosial strategis dan juga biasa. Masalah sosial strategis adalah masalah sosial yang dianggap sentral dan dapat mengakibatkan masalah-masalah sosial lainnya. Contohnya adalah kemiskinan. Lalu, ada masalah sosial biasa. Masalah sosial biasa ini memacu pada masalah yang terjadi dalam lingkup yang relatif kecil dan dianggap tidak menimbulkan dampak yang besar. Contohnya adalah perceraian, pertengkaran tetangga. Selanjutnya ada kriteria masalah sosial menurut sosiologi. Terdapat 5 hal yang akan kami bahas. Yang pertama, kriteria utama. Yang kedua, sumber masalah sosial. Yang ketiga, bagaimana menentukan masalah sosial. Yang keempat, masalah sosial terlihat dan tersembunyi. Dan yang kelima, perhatian masyarakat terhadap masalah sosial.
1. Kriteria utama. Suatu hal dikatakan sebagai masalah sosial jika terdapat ketimpangan ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan dan juga tindakan. 2. Sumber masalah sosial. Masalah sosial muncul dari dua faktor. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua bencana alam. Yang ketiga, menentukan masalah sosial. Masalah sosial dapat ditentukan dari penilaian masyarakat umum, tidak diklaim oleh individu sendiri. Jadi harus ada pihak lain yang menetapkan, baik pemerintah ataupun masyarakat. Selanjutnya ada masalah sosial terlihat, atau biasa disebut manifest social problems, yaitu kepincangan tindakan dengan norma masyarakat yang tidak menyukai hal itu. B. Masalah sosial tersembunyi. Tersembunyi di sini maksudnya adalah latent social problems, di mana yang artinya adalah masalah yang sering terjadi di masyarakat, tapi sering tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ada perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Kriteria ini penting karena tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Misalnya, jatuhnya pengendara sepeda motor akan menarik perhatian masyarakat, tetapi hal itu bukan termasuk ke dalam masalah sosial. Sebab dan sumber masalah sosial. Menurut Suryono Sukanto, ada 4 faktor, yakni ada faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan. Pertama, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi maksudnya adalah faktor ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Masalah ekonomi ini tidak hanya dalam kondisi kekurangan ekonomi saja, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contohnya, seperti adanya kemiskinan dan pengangguran. Kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh faktor psikologis ini biasanya pemahaman penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail yang tidak masuk akal, serta munculnya raja-raja palsu dan gerakan separatis anti pemerintah, beban pikiran terlalu berat, dan penyakit saraf, serta lain-lainnya. Yang ketiga, ada faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan masalah yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis pada masyarakat. Contoh faktor biologis ini biasanya seperti penyakit wabah yang menular, virus penyakit seperti HIV/AIDS, COVID-19, serta makanan beracun. Yang terakhir, ada faktor kebudayaan. Faktor budaya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya, seperti kenakalan pada remaja, diskriminasi, konflik rasial, pernikahan usia dini, perceraian, dan kejahatan. Ya, langsung saja dilanjutkan. Kemudian di sini faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosiologi itu karena berbagai macam faktor ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang menyebabkan masalah sosiologi, yaitu yang pertama yaitu karena dimulai dari faktor ekonomi, yaitu ada kemiskinan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, banyak sekali warga-warga miskin ya, baik di desa maupun di kota. Nah, hal ini akan mengakibatkan ketimpangan sosial seperti itu. Kemudian di sini pengangguran. Nah, yang menyebabkan masalah sosiologi itu pengangguran. Ketika seseorang tersebut pengangguran,
hal-hal yang ditakutkan bisa terjadi, seperti frustasi, stres, dan bisa jadi bunuh diri karena pengangguran tersebut. Kemudian faktor kebudayaan, ya contohnya yaitu ada konflik rasial, yaitu konflik antar sesama ras atau berbeda ras, suku, bangsa, budaya di sini ya. Contohnya kan ini konflik rasial itu konflik mengenai ras ya. Nah, mengenai warna kulit ya. Contohnya di Papua di sini ya. Ya pada intinya kita jangan sampai terjadilah konflik rasial tersebut. Harus kita cari solusinya. Kemudian ada kenakalan remaja seperti narkoba. Kalau bisa kita lihat di share screen ini, kenakalan budayanya yaitu kenakalan remajanya yaitu tawuran, yang mengakibatkan berbagai macam terjadinya peristiwa yang bisa terjadi. Ada korban akibat dari tawuran tersebut. Kemudian yang mengakibatkan masalah sosiologi dari faktor kebudayaan yaitu perceraian. Nah, ketika seseorang telah bercerai, bisa jadi itu penyebab dari masalah sosiologi. Nah, maka dari itu kita minimalisirlah perceraian, bangkitkan hubungan keluarga yang harmonis. Kemudian kejahatan, bisa kita lihat di share screen ini mengenai kejahatan, contohnya yaitu penjambretan. Nah, ini masalah sosiologi. Nah, masalah ada penjambretan ya. Ada seseorang yang sedang menggunakan tas, tiba-tiba dijambret oleh pengendara motor ya. Seperti ini ya contohnya. Ya, kita harus cari solusinya ya. Nah, kemudian lanjut saja. Faktor psikologis. Nah, yang mengakibatkan masalah sosial itu faktor psikologis. Contohnya yaitu ada seorang anak nih ya, di sini ada contohnya seorang anak yang beban yang terlalu berat. Nah, ketika beban terlalu berat, seorang anak tersebut ya diperkirakan itu sudah stres. Nah, kalau sudah stres, tidak ada jalan keluarnya, anak tersebut bisa gangguan mental. Nah, di sinilah berlanjut ke dan nantinya bisa ke penyakit saraf. Nah, ini bisa nanti keterbelakangan mental. Nah, ditakutkan nantinya bisa terjadi peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, seperti bisa jadi bunuh diri karena hal tersebut. Nah, mungkin ini penyakit saraf banyak ya kan, seperti ini ya. Contohnya mungkin nanti banyak yang ngebully. Nah, bahaya kan. Nah, itu maka dari itu kita harus saling menghargai lah. Yang punya keterbelakangan kita harus saling menghargai, kita harus saling memotivasi seperti itu. Kemudian dari faktor psikologis juga yaitu muncul aliran-aliran sesat ya. Muncul aliran-aliran sesat yang ini sangat membahayakan ya. Membahayakan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi keberlangsungan umat di negara tersebut ya. Bisa bakal hancur suatu negara kalau alirannya itu sesat. Nah, kemudian yang mengakibatkan masalah sosiologi yaitu adanya penyakit yang menular. Nah, ya memang benar, penyakit menular ini bisa terjadi ya. Nah, seperti contohnya sekarang ada virus corona ya kan, penyakitnya itu menular ya. Maka dari itu kita harus menggunakan masker sebagai upayanya. Seperti itu. Mengenai pemecahan masalah sosial, yaitu menggunakan dua cara, yang mana nanti cara yang kedua akan dikerucutkan lagi. Cara yang pertama yaitu menyajikan dan memberikan data-data kajian
yang bersifat sosiologis kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya studi etnografi, karena dengan memberikan data-data kajian yang bersifat sosiologis ini, hal itu akan menemukan akar permasalahan itu sendiri. Dengan melakukan studi etnografi tersebut, hal itu akan dijabarkan mengenai data-data permasalahan, dan setelah itu akan ditemukan mengenai solusinya. Yang kemudian cara yang kedua yaitu ikut menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada dengan dua metode. Yang pertama ada metode preventif, yaitu dilakukan dengan mengadakan penelitian sebagai upaya pencegahan yang mendalam terhadap gejala-gejala sosial. Misalnya membuat kajian tentang suatu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi yang dengan membuat kajian tentang suatu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, hal ini akan bisa dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja yang akan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum masalah itu berkembang menjadi lebih besar atau semakin parah, yaitu dengan metode seperti ini, yaitu dengan metode preventif. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode represif. Jadi metode represif ini adalah proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang sedang tumbuh dan dirasakan masyarakat. Misalnya memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Contohnya ya seperti ketika orang tidak menggunakan atribut lengkap seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, ya silahkan dengan metode represif ini, yaitu dengan memberikan sanksi agar membuat orang yang melanggar tersebut menjadi jera dan tidak akan melanggar lagi, yaitu pemecahan masalah sosial. Contohnya seperti yang tadi telah saya jabarkan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat sosiologi. Manfaat sosiologi itu sangat banyak sekali, kita akan lihat ya. Nah, manfaat sosiologi yang pertama yaitu memahami keragaman budaya masyarakat. Karena salah satu unsur dalam masyarakat yang menjadi objek kajian sosiologi adalah budaya. Jadi setiap masyarakat memiliki budayanya masing-masing. Ya. Budaya masyarakat ada yang tradisional dan ada yang modern. Nah, jadi sosiologi ini mempelajari budaya masyarakat yang sangat kompleks. Jadi kompleksitas menyiratkan adanya keragaman yang rumit. Dengan mempelajari sosiologi, pembelajar tentunya juga mempelajari aneka ragam budaya masyarakat. Pengetahuan akan keragam ini bisa digunakan untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap budaya lain di masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu dari manfaat sosiologi yang kedua yaitu menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Jadi dengan mempelajari sosiologi, ya ini manfaatnya, yaitu antara satu sama lain mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Pada intinya solidaritas yang sangat diutamakan. Kemudian yaitu selanjutnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi di sini dengan mempelajari sosiologi kita dituntut untuk berpikir kreatif sesuai dengan realita zaman. Hal ini akan memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir mendorong terciptanya integrasi sosial, mendorong terciptanya ketahanan sosial. Nah, yang ini akan membuat masyarakat Indonesia semakin terus bersatu padu dan tidak adanya cerai-berai. Nah, inilah manfaat sosiologi sebenarnya. Kemudian
bisa dilihat di sini, pembelajaran sosiologi atau pembelajaran ilmu sosial pada umumnya akan menerima manfaat secara langsung bila menekuni apa yang dipelajarinya. Jadi manfaat tersebut bisa dirasakan pada level personal, jadi pada level diri sendirinya terlebih dahulu, dan bisa pula sampai pada level masyarakat ketika ilmu yang sudah dipelajari bisa diamalkan. Pengamalan ilmu pengetahuan tentu tidak boleh hanya menguntungkan kepentingan diri pribadi saja, melainkan harus bisa mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan dan teman-teman saya paparkan. Kemudian selanjutnya kita di sini akan menonton video mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosiologi di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sosiologi mencakup berbagai macam aspek kehidupan manusia, mulai dari bagaimana ia berperilaku sampai munculnya suatu
gejala yang kemudian disebut sebagai masalah sosial yang timbul karena interaksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian sebagai makhluk sosial tentunya kita sebagai manusia bersinggungan dengan individu dan kelompok lain. Atas alasan tersebutlah sosiologi sangat dibutuhkan karena memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu adalah sebagai upaya untuk pembangunan juga penelitian, memahami keberagaman budaya masyarakat, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta mendorong terciptanya integrasi nasional.